Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Faritolis dengan NIM F5123034. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis dan Visualisasi Mekanisme Kriptografi dan Konsensus dalam Blockchain. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang mekanisme kriptografi dan konsensus dalam blockchain, kita perlu memahami dulu nih, apa sebenarnya yang dimaksud dengan teknologi blockchain itu sendiri. Jadi, blockchain bisa kita bayangkan sebagai buku besar digital atau digital ledger yang mencatat semua transaksi secara terdesentralisasi. Artinya, tidak ada satu pihak pusat pun yang mengendalikan seluruh sistem. Berbeda dengan sistem tradisional, misalnya di bank, di mana semua transaksi disimpan dan diverifikasi oleh otoritas pusat, seperti server bank atau lembaga keuangan. Blockchain membagi tugas itu ke banyak komputer yang tersebar di jaringan, yang kita sebut sebagai node. Nah, setiap node memiliki salinan lengkap dari seluruh data transaksi, sehingga tidak ada satu pihak pun yang bisa mengubah data tanpa diketahui oleh yang lain. Nah, disinilah letak kekuatan utama blockchain, yaitu transparansi, keamanan, dan kepercayaan tanpa pihak ketiga. Selanjutnya, teknologi ini pertama kali dikenal lewat cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum. Namun, sekarang sudah berkembang pesat dan digunakan di banyak bidang lain, mulai dari keuangan digital, manajemen rantai pasok, kesehatan, hingga sistem pemungutan suara elektronik. Dalam mekanismenya, blockchain terdiri di atas dua elemen penting, yaitu hashing kriptografis yang menjaga keamanan dan integritas data. Kemudian mekanisme konsensus, yaitu cara semua node di jaringan mencapai kesepakatan terhadap transaksi mana yang sah. Jadi bisa dibilang hashing dan konsensus adalah dua pilar utama yang membuat blockchain bisa bekerja dengan aman, transparan, dan tidak bergantung pada pihak pusat. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu komponen paling penting dalam blockchain, yaitu hashing kriptografis. Hashing merupakan proses matematika yang mengubah data dari panjang berapapun menjadi representasi unik dengan panjang yang tetap. Misalnya, kita punya data transaksi. Saya, Rizka, mengirim 1 Bitcoin ke Yuyun. Saat data ini melalui fungsi hash, hasilnya akan menjadi kode acak panjang yang disebut hash value. Contohnya seperti kumpulan angka dan huruf yang terlihat tidak bermakna. Tapi justru disitulah kekuatannya. Hashing membuat data tersebut menjadi sulit dimanipulasi, karena jika hanya satu huruf diubah, hasil hashnya akan berubah total. Kemudian mudah diverifikasi, karena setiap input yang sama selalu menghasilkan hash yang sama. Dan yang terakhir, tidak bisa dikembalikan ke data aslinya, karena proses ini bersifat satu arah atau one way function. Dalam konteks blockchain, hashing digunakan untuk yang pertama mengamankan transaksi, kemudian menautkan setiap blok dengan blok sebelumnya, dan menjaga integritas seluruh rantai blockchain. Jadi, setiap blok berisi hash dari blok sebelumnya membentuk rantai data yang saling terhubung. Kalau ada satu blok yang diubah, maka seluruh rantai setelahnya juga akan ikut rusak. Dan inilah yang membuat blockchain tahan terhadap manipulasi. Secara umum, fungsi hashing memiliki 3 sifat utama yang membuatnya sangat kuat, yaitu deterministik, artinya input yang sama akan selalu menghasilkan output hash yang sama, one way, tidak bisa dikembalikan ke bentuk data asli, dan collision resistant, hampir mustahil dua data berbeda menghasilkan hash yang sama. Dengan sifat-sifat ini, hashing tidak hanya menjamin keamanan dan keaslian data, tapi juga menjadi pondasi utama dalam sistem verifikasi dan validasi blok pada blockchain. Perkenalkan, nama saya Hajara dengan NIM F551230047. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian algoritma hash terbaru. Nah, jadi di sini ada 5 algoritma hash terbaru yang akan saya bahas. Nah, jadi yang pertama itu ada algoritma SH3 atau Keccak. Nah, jadi Keccak ini merupakan algoritma modern yang menjadi dasar dari algoritma SH3. Nah, jadi Keccak ini dalam blockchain itu digunakan untuk membuat verifikasi hash block data transaksi agar tidak bisa diubah. Nah, jadi contohnya itu seperti pada Ethereum. Nah, Ethereum itu dia menggunakan Keccak pada sistem
pada sistem proof of work dan proof of stake-nya mereka. Nah, jadi untuk mereka gunakan untuk menjaga keamanan jaringannya. Nah, jadi algoritma Keccak ini dia itu sangat efisien, fleksibel, dan juga tahan terhadap serangan. Nah, kemudian yang kedua di sini ada Quartz. Nah, Quartz ini merupakan algoritma yang ringan dan atau hemat daya begitu. Nah, jadi algoritma Quartz ini dia itu cocok untuk blockchain IoT. Jadi kalau misalnya dia dalam blockchain, Quartz ini dia itu membantu membuat hash block juga, memverifikasi data transaksi juga. Nah, jadi Quartz ini dia itu dia tidak memerlukan banyak tenaga komputasi. Jadi intinya itu dia walaupun perangkatnya itu kecil, tapi sistemnya itu bisa tetap tersinkron dan juga aman seperti blockchain pada umumnya begitu. Nah, selanjutnya di sini ada algoritma script. Nah, jadi script ini dia tuh sering digunakan di blockchain seperti di Litecoin, kemudian ada di Dogecoin. Nah, jadi algoritma script ini dia itu dirancang agar dia itu tidak mudah diserang oleh mesin ACI. Jadi kalau untuk algoritma script ini dia itu memerlukan memori yang sangat besar. Nah, jadi algoritma script ini juga itu dia sangat sulit untuk diakali dengan menggunakan perangkat khusus karena dia membutuhkan memori yang besar. Nah, tapi algoritma script ini juga tetap dia memastikan keamanan dan juga keunikan khas pada setiap blok. Intinya dia juga merupakan salah satu algoritma yang cocok untuk di blockchain. Nah, terus di sini yang keempat di sini ada Black. Nah, jadi Black ini merupakan algoritma khas yang aman, efisien, dan juga dia itu cepat. Nah, jadi fungsinya di blockchain ini dia itu sama, membuat hash block, terus memverifikasi data agar aman, agar tidak bisa diubah datanya, dan juga dia ini cocok untuk jaringan yang ingin hemat energi tapi tetap cepat. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan Black ini menjadi salah satu algoritma untuk hash, ini menurutku sangat bagus karena dia itu lebih efisien, dia lebih cepat digunakan. Nah, kemudian di sini yang terakhir yang kelima itu ada Hashlea. Jadi ini tuh algoritma hash yang paling baru untuk sekarang. Jadi setelah saya cari di jurnal dan juga di internet, yang saya baca itu algoritma paling terbaru untuk sekarang itu dia ada Hashlea. Jadi Hashlea ini dia algoritma yang baru dikembangkan. Jadi kalau yang saya baca itu algoritma ini dia dikembangkan untuk blockchain IoT, kalau tidak salah untuk IoT. Nah, jadi dia itu tujuannya untuk menghemat energi dan mempercepat proses hash. Nah, jadi berdasarkan yang saya baca juga, hasil ini dia itu memiliki hasil yang kalau kita menggunakan dia itu hasilnya itu dia memiliki hasil yang paling stabil dan juga acak. Nah, jadi sangat cocok untuk digunakan untuk blockchain sekarang, apalagi ini merupakan juga algoritma terbaru. Nah, kemudian juga di PPT itu saya tampilkan beberapa tabel analisis statistik fungsi hash. Ini saya dapatkan juga di salah satu jurnal yang kami lampirkan. Nah, jadi kita bisa lihat di sini performa dari setiap algoritma. Jadi di situ ada rata-rata dari setiap algoritma. Nah, kemudian di situ juga ada variasi hasil selama pengujiannya, kemudian juga ada tingkat efisiensi komputasinya itu dari setiap algoritma. Nah, di situ juga kita dapat lihat kalau di PPT itu kalau kita lihat performa dari salah satu algoritma yang tinggi itu, di sini juga ada Hashlea yang memiliki rata-rata performa, terus efisiensi yang bagus itu ada Hashlea. Terus kemudian ada Keccak juga memiliki performa yang tinggi. Kemudian juga di sini ada Maer Grois. Kemudian juga ada Script juga memiliki performa yang bagus, kemudian juga efisiensi yang bagus juga.
pokoknya di sini menampilkan analisis statistik dari setiap performa algoritma hash. Jadi bisa dilihat di sini hasil analisisnya. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan ke poin selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi hashing dengan Python. Nah, jadi kita di sini menggunakan Python. Nah, jadi yang pertama di sini bisa dilihat di PPT di atas. Nah, di sini ada kode program. Nah, jadi kita ditugaskan untuk membuat contoh hashing dengan menggunakan string. Nah, jadi di sini yang pertama pada baris kode pertama di situ ada import hashlib. Nah, jadi hashlib ini dia modul bawaan Python yang di modul bawaan Python yang menyediakan algoritma fungsi hashing. Jadi kayak mengapa kita gunakan hashlib ini, karena ini sudah bawaan library dari Pythonnya sendiri yang menyediakan fungsi hashing. Nah, kemudian jadi kalau di hashlib ini juga itu tidak semua algoritma bisa kita gunakan. Jadi itu kita bisa search lagi algoritma apa saja yang disediakan dari hashlib ini yang bisa kita gunakan. Kemudian di sini ada kita buat salah satu fungsi namanya itu text. Sini teksnya isinya itu adalah sebuah string halo. Ini adalah contoh teks untuk di hash menggunakan black. Nah, jadi di sini saya menggunakan algoritma black. Nah, kemudian di situ ada kita buat fungsi yang namanya itu hashlib. Nah, kemudian sama dengan hashlib, jadi kita panggil library-nya, kemudian ada black 2s. Nah, itu kenapa kita menggunakan di sini pada program itu menggunakan 2s. Nah, jadi kita perkecil, jadi dia nanti yang bisa diambil jumlah bit itu dia hanya sekitar 64 bit. Jadi kenapa di situ pakai 2s, karena kita pakainya cuma yang sampai 64 karakter atau sekitar 256 bit. Nah, kemudian di fungsi hash black itu nah di situ dia kita membuat objek hash black yang dioptimalkan untuk outputnya itu lebih kecil. Jadi maksudnya yang seperti saya jelaskan tadi, jadi diperkecil jadi 8 bit atau maksimalnya itu dia sampai 256 bit. Kemudian di sini ada text encode, jadi dia itu mengubah, karena kan datanya kita sebelum itu string, jadi kita ubah ke dalam bentuk bit. Nah, kemudian juga ada di situ ada hexdigits, jadi dia itu menghasilkan representasi heksadesimal. Jadi dari stringnya kita ubah ke bentuk encode, nah itu kita ubah lagi ke heksadesimal. Jadi dia itu heksadesimalnya itu berisi karakter 0 sampai 9 dan juga A sampai F. Makanya hasilnya itu dia berupa huruf dan angka. Nah, kemudian di situ kita tinggal panggil, kita print teks hasil, pertama muncul teks yang ingin di print, kemudian kita panggil, kita print untuk menampilkan hasil hashnya dengan memanggil fungsi yang sudah kita buat tadi untuk mengubah string tadi menjadi hash. Kita panggil hash black yang 2s. Nah, kemudian kita tampilkan panjang hashnya. Jadi panjang hashnya itu 64. Ya, di situ kenapa kita taruh di situ len hash black 2s, supaya ditampilkan berapa untuk menampilkan panjangnya. Nah, makanya di sini dia menghasilkan hasil hashing yang sesuai, karena yang sebelumnya itu berupa string, terus kemudian di sini sudah berubah jadi heksadesimal, sudah terhash. Nah, jadi kalau untuk algoritma ini sendiri, dalam hashing ini, algoritma hashing ini tuh jadi pada saat kita run kembali itu pasti hasilnya juga akan menghasilkan
hash yang sama, kecuali mungkin jika kita ubah mungkin satu huruf atau satu kata, nah itu dia langsung berubah juga hashnya begitu. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Fadila Dato Amas dengan NIM F55123002. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme A atau Proof of Work. Jadi, Proof of Work ini adalah sebuah mekanisme konsensus yang digunakan dalam teknologi blockchain untuk memastikan bahwa semua transaksi yang terjadi di dalam jaringan ini benar-benar valid. Nah, pada sistem POW, setiap miner harus menyelesaikan sebuah teka-teki yang akan menggunakan daya komputasi tinggi. Nah, proses ini itu disebut dengan hashing dan hasilnya akan disebut dengan hash. Nah, miner yang pertama kali berhasil menemukan hash akan mendapatkan hak untuk menambahkan blok baru ke dalam rantai blok atau blockchain. Jadi, hash power atau kapasitas komputasi akan menjadi bukti kerja utama dalam sistem ini. Semakin besar daya komputasi yang dimiliki oleh seorang miner, maka semakin besar pula peluangnya untuk memenangkan proses penambangan blok berikutnya. Nah, tujuan utama dari mekanisme ini adalah menjaga integritas transaksi, memastikan keamanan jaringan, serta mencegah terjadinya double spending, yaitu kondisi di mana satu koin ini digunakan dua kali. Adapun kekurangan dari POW yaitu membutuhkan energi listrik yang sangat besar dan tidak efisien secara lingkungan. Kemudian, alur validasi transaksinya yang pertama yaitu pengumpulan transaksi ke mempool, yaitu tempat penampungan sementara bagi semua transaksi yang belum terkonfirmasi. Kedua yaitu verifikasi oleh node. Jadi node akan memverifikasi apakah tanda tangan digitalnya ini benar dan valid, apakah pengirimnya ini memiliki saldo yang cukup, dan apakah transaksi tersebut bukan duplikasi dari transaksi sebelumnya. Kemudian setelah proses verifikasi selesai, maka akan dibuat blok kandidat yang akan berisi kumpulan transaksi valid ditambah hash dari blok sebelumnya dan sebuah nilai acak yang disebut dengan nonce. Kemudian selanjutnya itu proses hash puzzle. Jadi miner akan berlomba-lomba mencari nilai nonce atau nilai acak yang menghasilkan hash sesuai dengan difficulty target yang telah ditentukan oleh jaringan. Nah, proses ini membutuhkan daya komputasi tinggi dan disebut sebagai bukti kerja. Nah, jika seorang miner berhasil menemukan hash yang sesuai, maka blok tersebut akan dianggap valid lalu disiarkan ke seluruh jaringan atau broadcast. Nah, terakhir node-node lain akan memverifikasi blok tersebut. Nah, jika hasilnya benar dan sesuai aturan, maka blok akan diterima dan ditambahkan ke rantai blok utama atau blockchain. Kemudian ada pula mekanisme pemilihan minernya yaitu bersifat probabilistik. Jadi peluang menang ini tergantung kekuatan komputasi hash rate dan hadiahnya itu block reward dan transaction fees. Ada pula validasi dan finalisasi blok, yaitu tahap pertamanya adalah validasi blok baru, di mana setiap node akan memeriksa apakah hash blok ini sesuai dengan difficulty target, serta memastikan semua transaksi di dalam blok ini benar dan tidak melanggar aturan, misalnya tidak ada duplikasi atau saldo negatif. Kemudian terkadang itu bisa terjadi kondisi di mana dua penambang menemukan blok valid hampir bersamaan. Jadi hal ini menyebabkan munculnya fork atau percabangan sementara dalam rantai blok. Untuk mengatasi kejadian ini, maka jaringan akan menggunakan aturan yang disebut dengan long chain rule, yaitu semua node akan menganggap rantai yang paling panjang sebagai rantai yang sah dan valid. Jadi blok pada cabang yang lebih pendek akan diabaikan secara otomatis oleh jaringan. Selanjutnya finalisasi probabilistik, di mana sebuah blok baru ini tidak langsung dianggap 100% aman saat pertama kali ditambahkan. Jadi blok akan dianggap benar-benar final dan sulit diubah setelah mendapatkan beberapa konfirmasi tambahan dari blok-blok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Aulia Frianti dengan NIM F55123025. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan bagian mekanisme konsensus B, yaitu Proof of Stake
atau POS. Jadi sebelum kita masuk pada inti dari mekanisme ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu POS. Jadi mekanisme konsensus Proof of Stake atau POS ini dikembangkan sebagai alternatif dari Proof of Work atau POW dengan tujuan utama yaitu meningkatkan efisiensi sekaligus keberlanjutan jaringan blockchain. Menurut Leopardi dan Rovida, pada tahun 2024, POS ini bekerja dengan prinsip bahwa setiap validator harus mengunci sejumlah aset atau yang disebut juga stake sebagai bentuk jaminan atas kejujuran mereka dalam proses validasi blok. Nah, selanjutnya, validator yang akan memvalidasi blok ini dipilih secara acak, namun peluang untuk terpilihnya itu sangat bergantung pada besar kecilnya stake yang mereka miliki. Jadi pada mekanisme kali ini kita akan menjelaskan 3 poin penting, yaitu alur validasi transaksi, mekanisme pemilihan miner, dan juga validasi dan finalisasi blok. Jadi kita masuk pada yang pertama, yaitu alur validasi transaksi. Jadi pertama, sistem itu dimulai dengan beberapa validator yang masing-masing memiliki stake awal. Nilai stake ini bisa diatur secara acak atau berdasarkan kondisi tertentu, misalnya merata di semua validator atau dibuat tidak merata untuk melihat bagaimana sistem ini bereaksi terhadap keterseimbangan awalnya. Nah, selanjutnya masuk ke tahap pemilihan validator aktif. Nah, pada tahap ini sistem itu memilih satu atau beberapa validator untuk memvalidasi blok baru di setiap epochnya. Nah, peluang untuk terpilihnya ini sangat bergantung pada besarnya stage. Tetapi untuk menjaga keadilan, prosesnya ini menggunakan metode Weighted Random Selection, yang mana meskipun stage-nya itu besar punya peluang lebih tinggi, masih ada unsur keberuntungan di dalamnya. Nah, validator yang terpilih ini kemudian mengumpulkan transaksi dari transaction pool dan mulai membentuk blok baru. Nah, setelah semua transaksi di dalam blok divalidasi dan dianggap sah, blok tersebut dikirim ke jaringan untuk diverifikasi kembali oleh validator lain. Nah, jika disetujui, blok akan ditambahkan ke rantai utama atau blockchain. Nah, sebagai imbalannya, validator yang berpartisipasi akan mendapatkan staking reward. Nah, besarnya imbalan ini sebanding dengan stage yang mereka miliki. Nah, hal ini otomatis menambah kekayaan validator dan memengaruhi distribusi stake pada epoch berikutnya. Setelah satu putaran validasi selesai, sistem memperbarui distribusi stake di antara semua validatornya. Pada tahap ini juga mulai dihitung indeks Gininya. Nah, untuk mengukur tingkat ketimpangan kekayaan antar validatornya. Sistem ini dianggap stabil jika nilai Gini mendekati keseimbangan dan tidak banyak berubah antar epochnya. Terus kita masuk kepada tahap terakhir, yaitu evaluasi stabilitas ekonomi. Nah, jika nilai Gini ini terus meningkat, artinya kekayaan semakin terkonsentrasi di validator besar. Namun jika nilai Gininya stabil, berarti sistemnya ini sudah berjalan dengan adil dan juga seimbang. Nah, dari penelitian ini, Leopardi dan Rovida itu mengusulkan model baru yang disebut juga Gini Stabilized Proof of Stake. Ya, yang mana model ini memungkinkan penyesuaian peluang pemilihan validator agar distribusi kekayaannya itu lebih seimbang dan juga sistemnya itu tetap lebih adil. Selanjutnya kita masuk pada poin kedua, yaitu mekanisme pemilihan validator dalam Proof of Stake atau POS. Jadi dalam sistem ini, peluang validator untuk terpilih sangat bergantung pada jumlah stage yang mereka miliki. Jadi prinsip dasarnya itu seperti kayak semakin besar stage yang kita miliki, maka semakin besar juga peluang untuk kita dipilihnya gitu. Namun, untuk menjaga keadilan agar tidak seputunya didominasi oleh validator besar, proses ini itu menggunakan metode Weighted Random Selection atau pemilihan acak berbobot, yang artinya meskipun stage besar meningkatkan peluang, unsur keberuntungan tetap ada sehingga validator kecil juga masih memiliki kesempatan. Selanjutnya ada fenomena yang disebut juga efek penggadaan atau compounding effect, yang mana validator yang sering terpilih akan terus mendapatkan reward, yang mana otomatis ini menambah stage mereka, yang berakibatkan peluang untuk terpilihnya itu semakin tinggi. Nah, siklus ini itu dapat menyebabkan kekayaan terkonsentrasi pada validator besar saja, sehingga mengurangi tingkat desentrasi jaringannya. Nah, untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi ini, jadi kita gunakan tadi itu indeks Gini. Nah, dari hasil simulasi itu bisa dilihat tanpa adanya mekanisme koreksi, nilai Gini ini cenderung terus naik, yang menandakan kekayaan makin terpusat pada validator tertentu saja.
Untuk mengatasi masalah ini, Leporati sama Rovida 2024 ini memperkenalkan model barunya mereka, yaitu Gini Stabilization Proof of Stake, yang mana model ini itu untuk menambahkan parameter koreksi pada proses pemilihan. Setiap validator besar tetap memiliki peluang lebih tinggi, tetapi tidak sampai mendominasi sistem. Dengan begitu, POS ini tidak hanya efisien, tetapi juga lebih adil dalam distribusi kekayaannya, yang mana tujuan akhirnya itu buat mencapai stabilitas dinamis, yang mana kondisi di mana distribusi stake antar validator ini sudah tidak banyak berubah antar epochnya. Jadi nilai gininya itu berhenti meningkat, dan peluang antar validatornya itu besar maupun kecil itu seimbang. Pada titik ini, sistem itu bisa dikatakan stabil secara ekonomi sekaligus tetap menjaga efisiensi teknisnya. Selanjutnya kita masuk pada poin terakhir, yaitu validasi dan juga finalisasi blok. Jadi setelah seorang validator itu terpilih, ia memiliki tugas penting, yaitu membuat dan juga memvalidasi blok transaksi yang berasal dari mempool. Blok yang sudah dibuat akan diverifikasi kembali oleh validator lain untuk memastikan semua transaksi benar dan sesuai aturan. Berbeda dengan Proof of Work yang bergantung pada kekuatan komputasi, mekanisme Proof of Stake ini mengandalkan kepercayaan ekonomi. Jadi validator itu harus mempertaruhkan asetnya mereka sendiri sebagai jaminan kejujuran untuk menjaga keamanan dan juga integritas dari jaringan. Setelah blok berhasil divalidasi, validator yang berpartisipasi akan memperoleh staking reward tadi. Rewardnya ini kan otomatis bertambah jumlah stake-nya mereka, yang berarti distribusi kekayaan di jaringan ini itu juga ikut berubah. Distribusi inilah yang akan dipengaruhi setiap kali blok difinalisasi, yang mana hasilnya itu digunakan sebagai dasar peluang pemilihan validator di epoch berikutnya. Pada tahap ini, sistem itu juga berhitung kembali indeks gininya buat pantau perubahan distribusi kekayaan antar validatornya. Jika nilai gininya terus naik, artinya kekayaan semakin menumpuk di validator besar. Namun, jika gini stabil atau menurun, berarti sistem mulai mencapai keseimbangannya. Pemantauan ini itu penting untuk memastikan jaringan tetap stabil secara ekonomi dari waktu ke waktu. Finalisasi blok ini tidak hanya berfungsi untuk menetapkan apakah suatu blok sah, tetapi menjadi indikator stabilitas jangka panjang sistem POS itu sendiri. Sistem ini dianggap stabil ketika indeks gininya itu berhenti berfluktuasi secara signifikan, menandakan distribusi kekayaan antar validator itu sudah seimbang. Sebagai penutupnya, jadi menurut Leopardi dan Rovida ini, mekanisme Proof of Stake itu memiliki dua dimensi utama. Yang pertama itu dari sisi ekonominya, yang mana tujuannya itu buat menjaga keseimbangan distribusi kekayaan agar tidak ada validator yang terlalu dominan. Untuk yang kedua itu dari sisi teknisnya, yang mana sistem tetap menjamin keamanan serta integritas transaksi dalam blockchain. Melalui pendekatan Gini Stabilized Proof of Stake, kedua tujuan ini dapat dicapai secara bersamaan. Sistem menjadi adil secara ekonomi, sekaligus aman secara kriptografi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya perbandingan kedua konsensus. Yang pertama, proof of work. Jadi prinsip dasarnya itu POW bekerja berdasarkan bukti kerja komputasi. Artinya, miner harus menggunakan energi listrik dan perangkat keras dengan daya komputasi yang besar untuk memecahkan teka-teki kriptografi agar bisa menambah blok baru ke dalam blockchain. Dan keunggulan utama POW adalah tingkat keamanannya yang sangat tinggi untuk melakukan serangan terhadap jaringan. Jadi penyerang harus memiliki daya komputasi dan energi yang sangat besar yang membuat serangan menjadi hampir mustahil dilakukan. Namun POW sendiri mempunyai kelemahan, yaitu sistem ini boros energi, memerlukan biaya operasional yang tinggi, dan dianggap kurang ramah lingkungan karena konsumsi listrik yang besar. Selanjutnya, Proof of Stake atau POS. Berbeda dengan POW, POS ini memiliki validator blok berdasarkan bukti kepemilikan aset atau stake, jadi bukan berdasarkan kekuatan komputasi. Semakin banyak aset yang dimiliki dan dikunci oleh seseorang di jaringan, maka semakin besar peluangnya untuk menjadi validator blok berikutnya.
Keunggulan POS sendiri adalah sistem ini lebih hemat energi dan efisien karena tidak memerlukan perangkat keras besar seperti pada POW. Selain itu, transaksi dapat diproses lebih cepat dan biaya validasi lebih rendah. Namun POS sendiri juga memiliki resiko, yaitu konsentrasi kekayaan. Jadi validator dengan aset besar berpotensi mendominasi proses validasi yang dapat menciptakan oligopoli dan mengurangi desentralisasi jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Katurnada dengan NIM F55123035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram hashing, diagram konsensus POW, dan diagram konsensus POS. Baik, di sini saya akan langsung mulai dengan diagram hashing itu sendiri. Jadi proses dimulai saat klien menginput data transaksi mereka, lalu data tersebut diproses menggunakan fungsi hash, dan fungsi hash menghasilkan sebuah kode unik atau disebut dengan hash unik. Hash ini kemudian disimpan di dalam blok header dan terbentuklah sebuah blok baru. Setiap blok terhubung satu sama lain melalui hash, menjadikannya sebuah rantai blockchain. Sistem pun akan mengecek apakah datanya berubah. Jika datanya berubah, maka sebuah blok baru itu dianggap tidak valid atau gagal karena data berubah, otomatis hash juga berubah. Namun jika tidak berubah, blok dinyatakan valid atau diterima. Intinya, hashing menjaga agar setiap perubahan data bisa langsung terdeteksi. Baik, yang kedua adalah diagram konsensus POW atau Proof of Work. Dimulai saat transaksi dikirim ke jaringan, lalu node melakukan verifikasi awal seperti transaksi tersebut sah tidak. Nah, lalu transaksi dimasukkan ke dalam mempool seperti ruang tunggu untuk masuk ke dalam blok. Di dalam itu, miner akan membuat blok kandidat berisi transaksi-transaksi tadi. Lalu dimulailah proses POW ini, di mana miner akan bekerja atau berlomba untuk menemukan hash yang memenuhi target tertentu melalui proses hashing yang berulang-ulang. Jika belum didapat atau tidak, maka proses hashing akan diulang terus-menerus. Tapi jika sudah didapat, blok akan ditemukan dan disiarkan ke jaringan. Node lain akan memverifikasi blok, lalu blok ditambahkan ke dalam blockchain. Reward tertentu akan diberikan kepada miner yang mendapatkan hash tadi, serta blockchain akan diperbarui di setiap node, dan blok baru akan menjadi dasar dari blok selanjutnya. Jadi proof of work ini seperti perlombaan komputasi, di mana siapa yang duluan menemukan hash yang tepat, dialah yang berhak menambahkan blok baru dan mendapatkan reward. Sekarang kita beralih ke diagram konsensus POS atau Proof of Stake. Bedanya dari POW tadi, di sini tidak ada perlombaan komputasi yang berat. Sebaliknya, POS ini atau sistemnya akan memilih validator berdasarkan seberapa banyak jumlah stake atau koin yang mereka taruh di jaringan sebagai jaminannya. Nah, langsung saja kita mulai ke diagramnya. Dimulai dari validator yang terdaftar dengan stake. Lalu sistem akan memilih validatornya itu secara acak. Nah, validator yang terpilih ini kemudian akan membuat dan memvalidasi blok baru. Blok baru ini akan dikirim ke jaringan-jaringan tersebut. Nah, validator lain akan mengecek validitas blok ini. Lalu disinilah sistem bertanya, apakah data ini atau blok ini valid? Jika iya, maka blok tersebut akan ditambahkan ke dalam blockchain, dan validator yang terpilih tadi akan mendapatkan reward serta pembaruan stake. Namun, jika blok tersebut tidak valid, maka validator tersebut akan dikenakan sanksi berupa slashing penalty, yang artinya stake-nya akan dikurangi serta bloknya pun tidak akan diterima atau diblok. Nah, kesimpulan dari penjelasan kami tadi, yaitu mekanisme konsensus dan juga hashing kriptografi ini menjaga keamanan dan integritas dari blockchain. Nah, dengan hashing yang deterministik satu arah dan tahan benturan akan memastikan bahwa tidak ada data yang diubah tanpa terdeteksi, tentunya dengan bantuan algoritma seperti SHA-3, BLACK, ataupun script yang terus-terus disempurnakan. Adapun konsensus yang bermanfaat untuk memastikan kesepakatan yang terjadi antar node, seperti Proof of Work atau POW, yang sangat aman tetapi boros energi. Lalu adapun POS atau Proof of Stake yang lebih efisien dan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.